Halo semua, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan saya, Maria Ulfa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat latar belakang masalah pada penelitian tindakan kelas atau PTK. Simak terus video ini ya. Sebelum membuat latar belakang masalah, kita cari tahu dulu yuk apa yang dimaksud dengan PTK. PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh pendidik di tempat ia mengajar dan terfokus pada penyempurnaan proses dan praksis pembelajaran. Sedangkan latar belakang masalah penelitian menjelaskan secara lengkap topik penelitian, masalah penelitian yang kita pilih, dan mengapa melakukan penelitian pada topik dan masalah tersebut. Saat kalian hendak melakukan penelitian, pasti kalian akan mencari topik penelitian terlebih dahulu. Nah, dari topik penelitian tersebut, kalian harus menemukan yang namanya gap atau kesenjangan antara kondisi yang terjadi di lapangan dan juga kondisi yang diharapkan sebenarnya. Kondisi yang diharapkan atau ideal state pada penelitian PTK berarti itu adalah tujuan pembelajaran. Sedangkan untuk current state itu adalah kalian harus memperoleh data terlebih dahulu, bisa dari observasi, wawancara, dan juga melakukan analisis dokumen. Jadi ketika kalian mau membuat latar belakang masalah, secara otomatis kalian harus sudah menguasai topik yang akan kalian teliti. Dan kalian juga harus sudah terjun ke lapangan. Untuk apa? Untuk memperoleh data kondisi yang ada di lapangan. Nah, baik, di sini saya sudah ada contoh, ada topik, judul, dan juga objek penelitian. Nah, topiknya itu adalah berkaitan dengan literasi menulis puisi. Dan untuk judul penelitiannya adalah peningkatan literasi menulis puisi melalui metode contextual teaching and learning pada mahasiswa semester 3 Prodi PGSD. Dari topik dan judul tersebut, nah saya sudah mendapatkan data nih, yakni adalah data dari observasi, lalu juga data wawancara, dan juga saya telah melakukan analisis dokumen. Perlu kita ketahui dalam membuat latar belakang masalah itu seperti piramida terbalik. Jadi kita harus menguraikan sesuatu yang umum terlebih dahulu, baru ke yang sifatnya khusus. Dari piramida terbalik tersebut dengan judul PTK yang sudah tadi kita buat, nah maka akan diketahui bahwasanya judul ini apabila diuraikan pada latar belakang masalah, maka yang umum itu adalah kemampuan literasi. Lalu di bawahnya adalah literasi menulis puisi. Lalu mengerucut lagi menjadi menulis puisi. Serta diakhiri dengan penggunaan metode contextual teaching and learning sebagai fokus dari penelitian ini. Dari skema tersebut kita bisa membuat latar belakang masalahnya. Nah, di sini saya sudah menjabarkan kembali terkait dengan kemampuan literasi. Nah, dari kemampuan literasi tersebut kita dapat membuat 4 buah paragraf pada latar belakang masalah kita, di mana tiap-tiap paragrafnya kita dapat menuliskan topik-topik berikut ini. Ada 1, 2, 3, 4 topik yang berkaitan dengan kemampuan literasi. Selanjutnya, pada paragraf ke-5, 6, 7, dan juga 8, kita akan menguraikan hal-hal yang ada di sini. Kalian bisa melihatnya, ke-4 hal tersebut itu apa?
Nah, kita akan menuliskannya pada latar belakang masalah. Dan jangan lupa, kita harus mengaitkan antar satu paragraf dengan paragraf lainnya agar menjadi paragraf yang padu, bukan menjadi paragraf yang rancu. Agar menjadi paragraf yang tetap berkoherensi dan juga berkohesi. Setelah kita menuliskan terkait dengan kemampuan literasi, lalu literasi menulis puisi, nah selanjutnya kita akan menuliskan perihal menulis puisi. Pada bagian ini kita bisa menambahkan berbagai macam data dari hasil wawancara, observasi, dan juga analisis dokumen yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan juga apabila perlu mengutip pendapat dari orang lain atau teori orang lain, itu kita bisa mencantumkannya pada latar belakang masalah. Nah, jadi latar belakang masalah itu bukanlah berisi asumsi semata, melainkan harus diimbangi dengan data yang valid. Di akhir latar belakang masalah, kita harus mengkerucutkan permasalahan yang kita kemukakan di latar belakang masalah. Dan pada skema awal kita menuliskan bahwasanya pengkerucutan dari masalah tersebut ialah dengan menerapkan metode contextual teaching and learning untuk memperbaiki pembelajaran dari literasi menulis puisi mahasiswa PGSD. Pada bagian ini kita harus bisa untuk mengaitkan antara metode contextual teaching and learning dengan kemampuan literasi menulis puisi pada mahasiswa prodi PGSD. Dan penggunaan metode tersebut, metode CTL tersebut itu diharapkan mampu untuk meningkatkan kemampuan literasi menulis puisi mahasiswa. Dan itu harus dijelaskan secara terfokus pada akhir latar belakang masalah. Berikut adalah latar belakang masalah yang sudah saya buat berdasarkan dari skema piramida terbalik, lalu pengembangan dari paragraf-paragraf yang sudah saya buat sebelumnya, dan di mana sudah saya tambahkan berdasarkan data-data dari lapangan, mulai dari data wawancara, observasi, dan juga analisis dokumen, dan yang pasti dari pengutipan teori-teori yang ada.